Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Utomo. Dan izinkan aku menceritakan cerita mistis kisah nyata kepada kalian tentang kejadian yang aku alami sendiri pada saat aku kelas 7 SMP. Atau bisa dibilang kejadian ini terjadi pada tahun 2007. Saat itu aku sedang bersekolah di sebuah sekolah yang memiliki asrama atau bisa disebut pondok pesantren. Karena di pondok pesantren kan aku tinggal di sana dengan teman-teman yang berasal dari banyak daerah, dan karena sistem asrama jadi kita saling mengenal dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, dan semuanya itu akrab gitu. Suatu ketika pada jam 10 ya, santri itu selesai belajar, ngobrol-ngobrol sama temen, lalu diwajibkan untuk istirahat pada jam 11 malam. Ketika itu seperti biasa, aku dan teman-teman istirahat sebelum jam 11. Lalu pada jam 12 pas, tiba-tiba aku terbangun karena ingin buang air kecil. Dan akhirnya mungkin waktu itu gak ada pikiran aneh-aneh ya, aku langsung aja ke kamar mandi. Jarak antara kamar mandi dan kamarku adalah 50 meter. Cukup jauh karena di asrama aku, kamarku ini tergolong yang kamar kayu. Kalau yang lain itu kamarnya di gedung, tapi waktu itu yang SMP, yang angkatanku itu kamarnya A, B, C, D, E. Jadi kamarku di kamar B, dan untuk ke kamar mandi itu 50 meter. Nah, berjalanlah aku ke kamar mandi. Suasana pondok pesantren sepi karena seluruh penghuni asrama itu ada di waktu istirahat. Dan FYI aja, pondok ini dulunya adalah rawa-rawa ya. Rawa-rawa. Jadi lalu dibangun sebuah pondok pesantren, dan memang sudah familiar kabar bahwa yang menjadi tempat yang diisukan angker itu kamar mandi dan gedung lantai 3. Oke, lalu lanjut cerita ya. Lalu aku masuk kamar mandi. Kamar mandinya itu besar karena untuk banyak santri, jadi mungkin ada 30 pintu kamar mandi. Besar. Dan aku gak ngerasa apa-apa sih. Langsung aja masuk kamar mandi besar dan masuk ke salah satu bilik kamar mandi. Saat aku buang air kecil, pintu kamar mandiku aku buka separuh, karena waktu itu ya lumayan takut. Kalau misal aku tutup, nanti kalau ada apa-apa di luar malah aku gak berani keluar. Tapi kalau aku buka, nanti ada orang lewat, aku jadi malu. Jadi aku buka separuh. Kondisi di kamar mandi itu hanya aku sendiri,
gak ada orang lain, dan posisi pondok pesantren sangat sepi karena istirahat semua. Lalu setelah aku selesai buang air kecil, ada sosok hitam gendut ya, tingginya sepintu, itu lewat di belakangku. Kan aku buang air kecil menghadap ke bak mandi, nah pintunya di belakang. Nah aku ngerasa aja ada sosok yang lewat gitu. Nah itu posturnya menyerupai temanku, namanya Firman, tapi waktu itu panggilannya Pak Ijo. Pak Ijo itu persis posturnya, itu persis Pak Ijo, gendut, hitam, gundul ya. Lalu jadi aku santai aja ya lewat. Setelah itu dia jalan itu ke arah kamar mandi paling pojok. Jadi ada kamar mandi paling pojok itu yang paling kumuh lah, itu pojok. Nah posisi kamar mandiku itu kedua dari pojok, karena itu termasuk kamar mandi yang bersih. Jadi nggak semua kamar mandi itu bersihnya nggak rata, nggak. Jadi ada yang kotor, ada yang bersih, ada yang rusak kayak gitu. Nah aku di kamar mandi kedua setelah pojok. Ya aku pikir itu Pak Ijo, jadi aku santai aja. Setelah itu sosok tadi itu sweet gitu ke aku, nggak tahu gimana ya, pokoknya tiba-tiba aku dengar suara gitu. Akhirnya aku merasa bahwa Pak Ijo ini goda aku gitu teman-teman. Ya aku bilang, Jo, ojo nggoda Jo. Nah, itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya jangan goda. Lalu suara itu dibunyikan lagi. Nah lagi-lagi waktu aku sambil bersuci ya, Jo, ojo nggoda Jo, ojo meden-medeni Jo, jangan goda, jangan nakut-nakuti. Lalu aku selesai, pintunya aku buka penuh. Lalu suara itu ada lagi. Kan kesel. Aku kesel karena udah bilang jangan goda, jangan nakut-nakuti. Akhirnya waktu itu aku langsung samperi arah sosok itu tadi berjalan, yaitu ke kamar mandi yang pojok, yang paling kumuh. Aku langsung buka kamar mandinya karena aku berpikir kalau Pak Ijo ada di situ. Ternyata gak ada siapa-siapa. Setelah itu suara itu muncul lagi. Aku bilang lagi, Jo, jangan goda, ojo nggoda Jo. Lalu aku berjalan ke kamar mandi seberang yang sama-sama pojoknya. Jadi seberangnya kamar mandi pojok itu aku buka, juga nggak ada siapa-siapa. Lalu aku buka kamar mandi pintu kedua dari pojok, juga nggak ada siapa-siapa. Terus suara itu muncul lagi. Aku menuju ke kamar mandi ketiga, aku buka. Keempat, aku buka. Sampai di ujung kamar mandi, ujung dekat pintu keluar, itu gak ada satupun orang, dan satu-satunya orang di kamar mandi itu cuma aku. Lalu suara itu muncul lagi. Aku langsung lari terbirit-birit, langsung lari gitu aja ke kamar, dan gak pakai sandal, langsung
lari ke kamar kayu, ke kamarku, kamar B. Lalu di situ aku langsung tidur. Muka ini aku tutupi, udah tengkurap, dan bener-bener gak nyangka kalau malam itu aku mengalami kejadian seperti itu. Ya, itu cukup jadi pengalaman yang tidak mengenakan lah untuk aku, dan semoga gak akan terulang lagi.